Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai perjalanan ini dengan membuka hati dan jiwa, menyambut cahaya yang telah ada jauh sebelum kita lahir. Rasakan keheningan yang mengalir lembut dalam napasmu. Biarkan setiap hembusan menjadi doa, dan setiap detak menjadi pengingat akan asal-muasal kita yang suci. Dalam kesunyian inilah, kita bisa mulai menyentuh rahasia cahaya yang tersembunyi, Nur Muhammad, cahaya pertama yang diciptakan, yang menjadi akar dari segala kehidupan. Hari ini, izinkan dirimu untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Biarkan pikiranmu tenang, dan biarkan nur itu menyapa, membimbing langkah-langkahmu menuju kedamaian yang hakiki. Tidak perlu terburu-buru. Cukup hadir dengan rasa ingin tahu dan hati yang terbuka, karena setiap jiwa yang mencari akan dipertemukan dengan cahaya yang sejati. Sekarang saya ingin mengajakmu untuk merenung sejenak. Apa arti cahaya dalam hidupmu? Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri yang selalu memanggil? Silakan bagikan di kolom komentar atau sekadar renungkan dalam hati. Karena perjalanan ini bukan sekadar cerita, tapi perjalanan rasa yang kita jalani bersama. Selamat datang dalam perjalanan cahaya. Semoga setiap kata yang kita dengar dan rasakan hari ini menjadi pijakan untuk menemukan nur dalam diri kita masing-masing. Bab 1. Awal yang tidak bisa disebut awal. Bayangkan sejenak, ketika belum ada langit yang membentang, belum ada bumi yang kau pijak, belum ada malam dan siang yang berganti. Sebelum semuanya menjadi ada, bahkan sebelum waktu itu sendiri dimulai, di sana ada cahaya. Bukan cahaya dari bintang, bukan sinar dari matahari, tapi cahaya yang hakikatnya tidak terikat oleh ruang dan waktu. Cahaya ini bukan ciptaan biasa, bukan pula bagian dari benda-benda langit. Ia adalah cahaya pertama, yang diciptakan langsung dari nur Allah. Dialah Nur Muhammad, rahasia yang tak bisa ditulis seluruhnya oleh tinta samudera, dan tak mampu dijelaskan oleh lidah makhluk manapun sepenuhnya. Ia bukan permulaan dalam pengertian manusia, tapi ia adalah asal mula dari setiap permulaan yang pernah kita kenal. Allah menciptakan Nur Muhammad bukan karena butuh, bukan pula karena kesepian, tetapi karena Dia maha indah dan maha cinta. Dan keindahan sejati ingin dikenal, dan cinta sejati ingin menyatakan diri. Maka dari keagungannya yang mutlak, Allah memunculkan cahaya yang mampu menampung pancaran sifat-sifatnya. Inilah makhluk pertama, bukan tanah, bukan malaikat, bukan air, tapi nur. Nur yang menjadi sumber dari semua ruh, semua bentuk, semua makna. Dialah titik mula dari sebuah kisah agung yang belum selesai hingga detik ini, dan engkau adalah bagian dari kisah itu. Ketika para arif dan para pecinta menundukkan kepalanya dalam zikir yang dalam, mereka bukan hanya mengingat nama, tapi menyentuh sesuatu yang lebih tua dari sejarah. Mereka sedang menyelami samudera Nur Muhammad, sebuah nur yang tidak pernah padam, walau tubuh beliau telah lama kembali ke bumi. Karena cahaya ini tidak mengenal mati, ia ada sebelum adanya napas dan tetap hidup dalam setiap insan yang sadar akan asal-usul ruhnya. Dan ketika engkau merasakan bahwa hidupmu bukan sekadar rentetan hari dan malam, tetapi sebuah panggilan untuk kembali ke cahaya, maka saat itulah engkau sedang dipanggil oleh nur yang sama. Di antara bisikan-bisikan halus jiwa kita, sering ada satu kerinduan yang tidak bisa dijelaskan. Kita mencari sesuatu tapi tak tahu apa. Kita ingin pulang tapi tak tahu kemana. Itulah kerinduan ruh kepada asal cahayanya. Sebagaimana setiap api rindu kembali ke nyalanya, sebagaimana setiap tetes air rindu kembali ke samudranya, maka setiap ruh hakikatnya rindu untuk kembali kepada Nur Muhammad, asal cahaya kita semua. Dan hanya hati yang bersih dan lapanglah yang mampu menerima getar halus itu, membacanya bukan dengan mata, tetapi dengan nurani yang sudah disentuh oleh cinta ilahi. Maka kini, engkau tidak sedang menonton video. Engkau sedang membuka pintu menuju asal dirimu. Engkau sedang meniti jalan yang pernah dilalui oleh para nabi, para wali, dan para pencinta sejati. Jalan itu bernama Nur, dan jika engkau sungguh ingin tahu siapa dirimu yang sejati, maka kenalilah nur yang menjadi awal dari semua ini. Sebab siapa yang mengenal awalnya akan tahu kemana ia harus pulang. Bab 2. Cahaya sebelum wujud.
Sebelum ada dimensi, sebelum ada hitungan detik dan denyut ruang, Nur Muhammad telah hadir dalam kehadiran yang tak bisa ditangkap oleh panca indera, namun dirasakan oleh jiwa-jiwa yang jernih. Ia ada dalam keadaan yang belum bernama, dalam alam yang belum dikisahkan oleh kitab manapun, karena alam itu tidak bisa dijelaskan, hanya bisa disingkap oleh ruh yang terbangun. Sebagaimana mata tidak bisa melihat angin dan telinga tak bisa menangkap aroma, demikian pula akal tidak bisa menggenggam Nur Muhammad, kecuali melalui keheningan batin dan kedalaman rasa. Dialah cahaya yang dicipta langsung oleh Allah, bukan dari materi, bukan dari energi, tapi dari kehendak suci yang tak bersyarat. Ia adalah manifestasi dari kasih sayang yang murni, rahmah yang melingkupi segalanya, bahkan sebelum segalanya ada. Dari Nur Muhammadlah segala sesuatu bermula. Pena pertama diciptakan darinya. Dari pena itu mengalirlah ilmu. Dari ilmu terciptalah takdir. Namun takdir sendiri tunduk pada kehendak Allah, dan kehendak itu bergerak dalam medan cahaya pertama itu. Maka jika kita menelisik jauh ke dalam segala kejadian, kita akan temukan bahwa setiap lembar dari kehidupan kita adalah helai-helai cahaya yang bersumber dari nur itu. Ars dan kursi, para malaikat dan lauh mahfuz, semuanya adalah refleksi dari satu cahaya awal yang menjadi fondasi spiritual dari seluruh eksistensi. Bukan cahaya biasa, karena ia tidak bisa padam, tidak bisa pecah, tidak bisa rusak. Ia murni, abadi, dan senantiasa berada di hadapan Allah dalam kesucian yang tak pernah ternoda. Bayangkanlah, segala makhluk dari langit hingga bumi, dari ruh ke jasad, dari partikel terkecil hingga bintang terbesar, semuanya seperti percikan kecil dari samudera cahaya yang satu itu. Dan engkau, manusia yang kini mendengarkan kisah ini, juga berasal dari cahaya itu. Ruhmu tidak berasal dari debu, ruhmu tidak berasal dari arang, tapi dari sisi Allah yang suci, melalui pancaran Nur Muhammad. Maka sesungguhnya, hidup ini bukan tentang mencari siapa dirimu, tetapi tentang mengingat siapa asalmu. Mengingat bukan dengan otak, tapi dengan rasa yang telah lama merindukan pelukan cahaya pertamanya. Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah Nabi, sedang Adam masih antara tanah dan air." Pernyataan ini bukan pujian diri, tetapi kunci pemahaman, bahwa sebelum dunia dimulai, beliau sudah ada dalam bentuk cahaya. Maka tidak heran jika semua nabi setelah itu mengambil bagian dari Nur Muhammad, sebagaimana rembulan mengambil cahayanya dari matahari. Setiap nabi adalah penyalur sebagian dari nur itu, tapi hanya Muhammadlah yang memikul nur itu secara penuh. Maka beliau tidak hanya nabi terakhir dalam sejarah, tetapi juga nabi pertama dalam hakikat. Dan barang siapa mengenalnya, bukan hanya mengenal seorang manusia, tapi mengenal rahasia terdalam dari penciptaannya sendiri. Inilah yang membuat setiap hati yang mengenal Rasulullah bukan sekadar kagum tetapi luluh. Bukan hanya takjub tetapi tunduk, karena secara tak sadar hati manusia sedang berjumpa dengan cahaya asalnya sendiri. Maka tak perlu heran jika air mata jatuh tanpa sebab saat menyebut namanya, jika hati bergetar saat mendengar salawat, karena ruhmu sedang disentuh oleh sesuatu yang telah lama hilang dan kini mulai ditemukan kembali. Bab 3. Mengapa cahaya ini dirahasiakan? Allah adalah maha tersembunyi, al-batin. Maka tak heran bila sebagian dari rahasianya juga disimpan dalam kedalaman yang hanya bisa diakses oleh hati yang bersih dan jiwa yang hening. Nur Muhammad adalah salah satu dari rahasia itu. Ia tidak diumumkan di langit secara terang-terangan dan tidak disebut-sebut dalam pembicaraan akal manusia yang dangkal. Karena cahaya ini bukan untuk mereka yang sekadar ingin tahu, melainkan bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin kembali. Hanya yang bersedia menundukkan akalnya dan mengangkat imannya yang perlahan-lahan akan merasakan kehadiran nur ini dalam hidupnya. Maka jangan heran jika tidak semua orang bisa menerima keberadaannya. Cahaya ini bukan untuk dibuktikan, tapi untuk disentuh oleh rasa. Mengapa Allah menyembunyikannya? Karena manusia harus mencarinya. Sebagaimana permata tidak tergeletak di permukaan tanah dan air Zam-Zam tidak muncul di sembarang tempat, begitu juga Nur Muhammad. Ia tertanam dalam struktur ruh manusia, tersembunyi di balik tabir ego, amarah, dan kelalaian.
Tidak semua orang akan berhasil menemukannya, karena perjalanan ini butuh keheningan, butuh zikir, dan butuh cinta. Tanpa cinta, nur ini hanya akan tampak seperti cerita kuno yang tak berfaedah. Tapi bagi hati yang telah rindu, ia adalah pelita yang menghangatkan malam panjang kehidupan. Para wali, para arif, dan pecinta sejati telah menempuh jalan ini. Mereka bukan sekadar membaca kitab, tetapi membaca nur di dalam jiwa mereka sendiri. Mereka tidak sibuk berdebat, tapi tenggelam dalam zikir yang tak bersuara. Karena mereka tahu bahwa semakin banyak kata, semakin jauh dari nur itu. Cahaya ini bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk diamalkan. Semakin dalam seseorang menyelam ke dalamnya, semakin ia hilang dari dirinya, dan semakin ia hidup dalam kehendak Allah. Dan inilah ciri dari mereka yang telah disentuh oleh Nur Muhammad. Bukan banyak bicara, tapi banyak cinta. Bukan banyak pengetahuan, tapi banyak kerendahan hati. Siapapun yang ingin mengenal nur ini, harus mulai dari dalam dirinya. Harus bersedia membuka ruang sunyi, menyingkirkan ego, dan menghadapkan diri secara total kepada Allah. Harus berhenti mencari di luar, dan mulai mendengar suara lembut dari dalam. Karena Nur Muhammad tidak berteriak, ia memanggilmu dengan tenang, ia tidak mengetuk keras, ia hadir seperti bisikan lembut dalam doa tengah malam, atau getaran haru dalam sujud panjang yang penuh air mata. Dan jika engkau bisa menangkapnya, meskipun sekejap, maka seluruh hidupmu akan berubah. Bukan karena kau telah tahu sesuatu, tapi karena kau telah merasa kembali pada asal yang sejati. Rahasia ini dijaga bukan agar engkau tersesat, tapi agar engkau sungguh-sungguh mencari. Karena hanya yang mencari dengan cinta yang pantas menemukan cahaya ini. Dan saat engkau menemukannya, engkau tidak akan berkata-kata, tapi hanya tunduk dan menangis. Bab 4. Dari cahaya ke jasad. Setelah cahaya pertama itu diciptakan dan menjadi sumber dari segala sesuatu, datanglah masa ketika Nur Muhammad turun ke alam jasad. Turun bukan dalam arti kehilangan kemuliaan, melainkan menjadi cermin yang bisa dilihat oleh mata, agar manusia dapat belajar mencintai Allah melalui wujud yang nyata. Allah yang tidak terlihat memperlihatkan keindahannya dalam bentuk insan yang sempurna. Maka nur itu pun menjelma dalam diri Muhammad bin Abdullah, bukan hanya sebagai manusia, tetapi sebagai perwujudan sempurna dari kasih sayang Tuhan. Ini bukan penurunan derajat cahaya, tapi justru bentuk tertinggi dari rahmat, karena cahaya itu kini bisa disentuh, didengar, dan diteladani. Nabi Muhammad SAW bukan hanya membawa wahyu, tapi beliau adalah wahyu yang hidup. Setiap perilakunya adalah pancaran nur yang halus. Ia tidak hanya berbicara tentang Tuhan, tetapi menunjukkan bagaimana Tuhan itu dekat. Setiap senyumnya adalah pancaran rahmat, setiap diamnya adalah zikir, setiap tindakannya adalah refleksi dari nur yang murni. Karena itulah Al-Quran tidak hanya turun lewat wahyu, tapi juga melalui pribadi beliau. Bukan hanya ayat-ayat yang tertulis, tapi ayat-ayat yang berjalan di muka bumi. Beliau adalah manifestasi dari keindahan ilahi yang diberi bentuk manusia, agar manusia tahu seperti apa keindahan itu bila disucikan. Mereka yang hanya melihat jasad beliau hanya akan memahami sejarah, tapi mereka yang melihat dengan mata hati akan menangkap bahwa jasad itu hanyalah wadah dari nur yang sudah ada sejak sebelum dunia ini dimulai. Inilah mengapa dalam sholawat kita katakan, Ya Nabi salam alaika, karena salam itu tidak ditujukan kepada tubuh yang telah tiada, tapi kepada cahaya yang tetap hidup. Dan cahaya itu tidak terikat oleh zaman. Ia hidup dalam ruh setiap orang yang mencintainya. Maka sesungguhnya ketika engkau bersyalawat, engkau sedang menyambungkan dirimu kepada sumber cahaya yang hakiki, yang telah hadir dalam dirimu, namun tertutup oleh debu dunia. Dalam perjalanan batin, mengenal Muhammad sebagai manusia adalah pintu awal. Tapi mengenal Muhammad sebagai nur adalah puncak perjalanan. Karena hanya dengan itulah, seseorang bisa benar-benar memahami hakikat dirinya sendiri. Engkau bukan sekadar pengikut Nabi, engkau adalah pecahan kecil dari nur yang sama. Ruhmu bukan asing terhadap cahaya itu. Ruhmu justru berasal dari samudra yang sama. Dan jika engkau berjalan dengan zikir dan cinta, maka engkau tidak sedang mendekati sesuatu yang asing, tapi sedang pulang ke rumah asalmu yang sebenarnya.
Maka jangan hanya kagum kepada sejarah Nabi, masuklah lebih dalam. Rasakan bahwa beliau bukan hanya ada di masa lalu, tapi sedang hidup di ruang hatimu. Setiap kali engkau menyebut namanya dengan cinta, nur itu bergetar. Setiap kali engkau menangis karena rindu, nur itu tumbuh. Dan pada saatnya, jika Allah mengizinkan, tabir antara dirimu dan nur itu akan tersingkap. Dan engkau akan tahu bahwa selama ini, engkau tidak pernah sendiri. Bab 5. Nur Muhammad dalam dirimu. Setiap manusia membawa sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh sains dan tak bisa diukur oleh logika. Ada bisikan halus yang muncul dalam sunyi, ada getaran lembut yang muncul saat menyebut nama Allah, ada tangis yang jatuh tanpa sebab ketika hati tiba-tiba merasa rindu. Itulah ruh, dan ruh berasal dari satu tempat yang suci. Ia pernah menyaksikan Tuhannya dan ia membawa serpihan dari Nur Muhammad. Engkau yang sedang mendengar ini bukan sekadar tubuh, bukan sekadar identitas sosial, nama atau wajah. Engkau adalah ruh yang membawa cahaya, dan di dalam cahaya itu tersimpan rahasia ilahiyah yang agung. Maka jangan biarkan hidupmu sekadar berputar pada dunia yang fana. Sebab engkau membawa sesuatu yang berasal dari langit, dan ia menunggu untuk dikenali kembali. Dalam banyak riwayat, para ulama dan arif billah menyampaikan bahwa ruh manusia berasal dari Nur Muhammad. Maka setiap kita pada hakikatnya terhubung secara batin dengan beliau. Bukan hanya sebagai umat, tetapi sebagai pancaran kecil dari sumber yang sama. Itulah sebabnya kita merasa tenang saat mendengar syalawat, hati luluh saat mendengar kisah-kisah Rasulullah, dan bahkan menangis saat hanya mendengar namanya. Karena tanpa disadari, kita sedang tersentuh oleh asal cahaya kita sendiri. Tidak ada yang bisa menjelaskan itu, karena ini bukan ranah pengetahuan. Ini adalah wilayah rahasia, wilayah rasa, dan hanya mereka yang berjalan dengan cinta yang bisa memasukinya. Jika engkau bertanya di mana letak Nur Muhammad kini, maka lihatlah ke dalam dirimu. Bukan ke dalam tubuhmu, tapi ke dalam jiwamu. Di balik nafsu, di balik ego, di balik segala lapisan kegelapan yang engkau kumpulkan selama hidup, ada cahaya yang masih menyala. Ia tidak pernah padam, ia redup mungkin, tertutup bisa jadi, tapi padam tidak, karena Allah menjaga cahaya itu dalam dirimu. Maka tugasmu dalam hidup bukan hanya mencari rezeki, bukan hanya mengejar dunia, tetapi menyibak tirai yang menutupi nur dalam dirimu. Dan caranya bukan dengan membaca banyak buku, tetapi dengan menyucikan diri, dengan zikir yang dalam, dengan tangisan yang jujur, dengan cinta yang tulus kepada Sang Nabi yang merupakan cermin bagi cahaya itu. Jangan kira cahaya itu hanya untuk para wali dan nabi. Ia untuk siapa saja yang ingin kembali. Allah tidak pernah memonopoli cahayanya. Ia memberikannya kepada siapa yang mengetuk pintu dengan sungguh-sungguh. Maka siapapun engkau yang penuh dosa, yang merasa jauh, yang merasa hina, ketahuilah nur itu tetap ada dalam dirimu. Tidak hilang, hanya tertutup. Dan jika engkau mulai membersihkan hatimu, jika engkau mulai memanggilnya dalam malam yang hening, maka perlahan nur itu akan menyala kembali. Dan engkau akan merasa seperti baru dilahirkan. Karena sesungguhnya engkau tidak berubah menjadi orang baru. Engkau hanya kembali menjadi dirimu yang sejati, sebagaimana engkau diciptakan dari cahaya mula-mula itu. Dan ketika nur itu menyala kembali dalam dirimu, maka dunia tidak lagi tampak menakutkan. Hidup tidak lagi terasa kosong, karena engkau kini berjalan tidak sendirian, tapi dalam bimbingan cahaya. Engkau bukan hanya menjalani hidup, tapi sedang pulang. Dan setiap langkahmu adalah doa, setiap napasmu adalah zikir, dan setiap gerakmu adalah cermin dari cahaya yang pernah diciptakan oleh Allah sebelum segala sesuatu menjadi ada. Bab 6. Menghidupkan nur dengan cinta. Cahaya tidak bisa dipaksakan. Ia bukan datang karena banyaknya hafalan, bukan juga karena tingginya pengetahuan. Nur Muhammad dalam diri manusia tidak menyala karena gelar, jabatan, atau status sosial. Ia hanya hidup bila disentuh oleh cinta. Cinta yang tidak menginginkan balasan. Cinta yang rela kehilangan apapun, asal tak kehilangan sang kekasih. Dan inilah cinta yang dimiliki para pecinta Rasulullah, para syalihin, para pendamba wajah Allah. Mereka tidak hanya mengenal Nabi Muhammad sebagai tokoh sejarah, tetapi sebagai nyala cahaya yang terus mereka bawa
dalam setiap sujud dan hembusan napas. Karena cinta bagi mereka bukan kata, tapi keadaan jiwa. Cinta yang benar tidak butuh banyak bicara. Ia hanya butuh kesediaan hati untuk luluh. Ia hanya butuh keikhlasan untuk berjalan, meskipun tertatih. Dan ketika seseorang benar-benar mencintai Rasulullah dengan hati yang dalam, maka nur itu akan mulai menampakkan kehadirannya. Tidak dalam bentuk cahaya yang menyilaukan, tetapi dalam bentuk ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Dalam bentuk air mata yang jatuh tanpa tahu kenapa. Dalam bentuk kerinduan yang menusuk hati saat mendengar namanya. Dalam bentuk kelembutan perilaku, kasih kepada sesama, dan keengganan untuk menyakiti makhluk Allah. Karena Nur Muhammad bukan sesuatu yang dilihat, tapi sesuatu yang diamalkan. Ketika engkau mencintai Rasulullah, engkau sesungguhnya sedang membuka ruang dalam hatimu untuk cahayanya menetap. Dan semakin besar cinta itu, semakin terang hatimu, meskipun engkau tak menyadarinya. Cinta itu akan mengikis perlahan sifat-sifat buruk, iri, dengki, sombong, dan cinta dunia. Karena cahaya dan kegelapan tidak bisa tinggal dalam satu tempat. Maka jika cinta itu tumbuh, gelap akan pergi. Dan ketika gelap itu pergi, engkau akan melihat dunia tidak lagi sama. Segalanya akan tampak sebagai ayat, sebagai tanda. Bahkan kesedihan pun terasa penuh makna, karena di baliknya ada kehadiran yang lembut, yang tak pernah meninggalkanmu. Itulah Nur Muhammad yang membimbing dengan diam. Para kekasih Allah hidup bukan dalam kemewahan dunia, tapi dalam kemewahan rasa. Mereka menangis dalam tahajud, bukan karena takut siksa, tapi karena takut terputus dari cinta. Mereka menjaga adab bukan karena takut dosa, tapi karena tak ingin mengecewakan sang kekasih. Dan engkau bisa menjadi seperti mereka. Engkau tidak perlu menjadi ulama besar. Cukup menjadi pecinta yang tulus. Cukup menjadi hamba yang tahu diri. Dan dengan ketulusan itu, Nur Muhammad akan datang menghampirimu. Tidak terburu-buru, tapi pasti. Karena Allah telah menjanjikan, siapa yang mencintai Rasul akan dicintai olehnya. Maka jangan biarkan hari-harimu berlalu tanpa salawat. Jangan biarkan malam-malammu sepi dari rindu kepada Rasulullah. Karena setiap salawat adalah doa yang membawa cahaya. Setiap rindu adalah panggilan batin untuk kembali. Dan setiap tangis karena cinta adalah tanda bahwa ruhmu sedang menyatu kembali dengan asal cahayanya. Engkau tidak sendirian. Cahayanya sedang menjagamu. Tinggal satu yang harus engkau jaga, cintamu. Bab 7, Nur Muhammad dan Ruh Insani. Ruh manusia bukan sekadar tiupan, ia adalah rahasia dari sisi Allah. Saat Allah berfirman, "Aku tiupkan ke dalamnya ruhku," itu bukan berarti bagian dari dirinya menjadi bagian dari kita, melainkan sebuah kehormatan bahwa ruh kita ditiupkan dari wilayah yang dekat dengan kehadirannya. Dan di antara rahasia tiupan itu, para arif mengenal bahwa ruh insani terhubung langsung dengan Nur Muhammad. Ia bukan sekadar asal ruh para nabi, tapi juga sumber dari seluruh ruh manusia yang ditakdirkan memikul amanah kesadaran. Maka saat kita hidup, kita tidak sedang membawa tubuh. Kita sedang membawa warisan cahaya yang jika dijaga akan membimbing kita hingga ke pintu keabadian. Namun hidup di dunia tidak mudah bagi cahaya itu. Dunia adalah tirai. Ia menutup, ia membebani, ia menggelapkan nur jika tak dijaga. Maka tidak heran bila ruh kita sering merasa berat, resah, dan tersesat. Karena asalnya adalah cahaya dan dunia ini asing baginya. Ia lapar bukan kepada makanan, tapi kepada makna. Ia haus bukan kepada air, tapi kepada zikir. Ia tidak tenang dalam hiburan, tapi damai dalam sujud. Semua itu karena ruh kita mengenali asalnya. Meskipun kita sendiri sering melupakannya. Dan asal itu adalah Nur Muhammad. Maka semakin kita mengingat beliau, semakin dekat ruh kita dengan pusat cahayanya. Semakin terang jalan hidup kita, meski gelap sedang meliputi dunia. Ada kalanya seseorang merasa hampa padahal memiliki segalanya. Ada pula yang menangis di tengah keberlimpahan. Itu bukan karena kesalahan logika, tapi karena ruhnya tidak disapa. Ruh manusia hanya akan merasa utuh jika disambungkan kembali kepada asal cahayanya. Dan salawat adalah tali halus yang menyambungkan itu semua.
Setiap shalawat bukan hanya doa, tapi jembatan yang menghubungkan ruh kita yang lelah dengan sumber kekuatannya. Shalawat tidak hanya mengalirkan pahala, tapi menghidupkan cahaya yang lama tertidur dalam dada. Karena dalam setiap shalawat ada pengakuan cinta. Dan cinta kepada Rasulullah adalah pintu masuk menuju cahaya yang telah menunggu kita sejak ruh diciptakan. Lalu bagaimana caranya agar Nur Muhammad hidup dalam diri kita? Mulailah dengan mengenali ruhmu, heningkan hidupmu, kurangi kebisingan luar agar suara dalam bisa terdengar. Zikir adalah cahaya, salat adalah jendela, dan cinta adalah kuncinya. Gunakan semua itu untuk membuka ruang hatimu. Jangan terburu-buru. Cahaya tidak datang pada hati yang tergesa. Ia datang kepada mereka yang bersabar, yang bersujud dengan air mata, yang diam dalam zikir yang dalam. Dan ketika hati itu bersih, maka perlahan engkau akan melihat hidupmu berubah. Bukan secara lahir, tapi secara batin. Engkau akan merasakan bimbingan yang tidak terlihat. Dan itulah Nur Muhammad yang hidup dalam dirimu. Sebab pada akhirnya bukan tubuhmu yang kembali kepada Allah, tapi ruhmu, dan hanya ruh yang pernah mengenal cahaya asalnya yang akan kembali dengan damai. Bab 8. Nur Muhammad dalam shalawat dan kehidupan. Setiap kali lisan kita mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, sejatinya kita sedang menghidupkan cahaya itu kembali dalam diri kita. Shalawat bukan sekadar bacaan. Ia adalah getaran cahaya yang menjalar dari lisan menuju hati, lalu membasuh ruh. Ia seperti hujan lembut yang turun ke padang hati yang kering, dan pada tiap tetesnya ada penyambung antara makhluk dengan kekasihnya. Maka siapa yang terus mengalirkan salawat dalam hari-harinya akan disambungkan secara batin dengan Nur Muhammad, bukan sekadar dalam ucapan, tapi dalam laku dan kesadaran. Dan siapa yang hatinya tersambung dengan cahaya itu akan diberi petunjuk meski dalam gelap. Shalawat adalah jalan yang sederhana, tapi tidak semua menempuhnya dengan jiwa yang hadir. Banyak yang membaca, sedikit yang merasakan. Padahal jika engkau hadir seutuhnya dalam satu salawat saja, dengan cinta, dengan harap, dan dengan rindu, itu sudah cukup untuk menggetarkan pintu langit. Karena Nur Muhammad bukan cahaya yang jauh, tapi yang paling dekat kepada hati yang merindukan. Ia bukan hanya sesuatu yang dikenang, tapi yang dihadirkan. Maka jangan letih bersalawat, jangan remehkan satu ucapan cinta kepada Rasulullah. Karena bisa jadi itulah yang akan menyelamatkan ruhmu saat tak ada lagi amal yang bisa dibanggakan. Hidup ini penuh tipu daya. Dunia memalingkan hati dari hakikat. Ia menumpuk debu pada cermin jiwa. Tapi shalawat itu seperti hembusan lembut yang mengusap perlahan debu itu, hingga cermin bersih kembali, dan engkau bisa melihat cahaya dirimu sendiri. Dan yang engkau lihat pertama kali dalam cermin ruh itu adalah Nur Muhammad. Karena dari situlah ruhmu berasal. Maka jangan heran jika seseorang yang tekun bersalawat, wajahnya menjadi sejuk, hatinya menjadi lapang, hidupnya menjadi tenteram. Bukan karena ia bebas dari masalah, tapi karena hatinya telah disentuh oleh cahaya pertama yang Allah ciptakan. Ada hikmah mengapa Allah memerintahkan seluruh makhluk bersyalawat kepada Nabi. Karena ini bukan soal penghormatan semata, tapi soal hubungan spiritual antara kita dengan cahaya awal itu. Bahkan Allah pun bersyalawat, artinya cahayanya menyinari Nur Muhammad terus-menerus. Maka ketika kita ikut bersyalawat, kita sedang bergabung dalam arus ilahiyah yang abadi. Kita bukan sekadar mengikuti sunnah, tapi menjadi bagian dari aliran cahaya yang membersihkan, membimbing, dan menghidupkan. Seperti pelita kecil yang disulut dari api besar, begitu pula hati kita jika bersambung kepada Nur Muhammad. Maka mulai hari ini, jangan biarkan harimu kering dari shalawat. Jadikan ia seperti napas. Sebab setiap shalawat bukan hanya bacaan, ia adalah undangan agar Nur Muhammad datang dan bersemayam dalam jiwamu. Dan jika itu telah terjadi, maka engkau akan merasakan kehadiran Rasul dalam hidupmu, bukan secara fisik, tapi secara batin. Dan itulah kenikmatan terbesar, hidup dalam bimbingan cahaya yang telah hidup sebelum segala sesuatu diciptakan. Bab 9. Rahasia cahaya dalam diri manusia. Setiap manusia diciptakan dengan fitrah.
Tapi fitrah itu bukan sekadar kesucian moral, ia adalah warisan cahaya. Dalam lubuk jiwa setiap insan, tersembunyi serpihan halus dari Nur Muhammad. Ia bukan milik eksklusif para wali atau nabi, ia ada dalam dirimu. Ia bersembunyi di balik lapisan ego dan dunia. Dan ketika seseorang benar-benar menenggelamkan dirinya dalam keheningan zikir, dalam kedalaman salat yang khusyuk, dalam tangis malam yang sunyi, maka ia akan merasakan kehadiran cahaya itu. Tidak datang dari luar, tapi muncul dari dalam. Itulah mengapa sebagian orang bisa berubah total hanya karena satu peristiwa batin. Satu sentuhan ruhani yang membangunkan cahaya Nur Muhammad dalam dirinya. Tiba-tiba hidupnya menjadi lain. Ia menjadi lembut, penuh kasih, mudah menangis karena takut dan rindu. Tidak karena dia belajar banyak buku, tapi karena ruhnya terbangun oleh sesuatu yang jauh lebih tua dari seluruh kitab, oleh nur yang menjadi asal segala ilmu. Maka jika kau pernah merasakan detik itu, detik saat hatimu seperti disentuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan, jangan abaikan. Bisa jadi itu adalah cahaya asalmu yang sedang memanggil. Nur Muhammad bukan sekadar ajaran yang dipelajari, ia adalah kebenaran yang dikenali secara batin. Setiap kali engkau merasa bahwa dunia ini bukan rumahmu, bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rutinitas hidup, itulah tanda bahwa nur itu sedang membisikkan asal-muasalmu. Ia ingin kau kembali, bukan meninggalkan dunia, tapi hadir utuh dalam dunia dengan ruh yang terjaga. Ia ingin kau hidup bukan sebagai tubuh, tapi sebagai cahaya yang mengenali cahaya. Dan tugasmu adalah menyingkap lapisan-lapisan gelap dalam diri agar cahaya itu bisa kembali bersinar. Sebagian orang mengira bahwa cahaya itu hanya bisa ditemukan lewat jalan berat, puasa bertahun-tahun, uzlah yang lama, atau bacaan kitab yang tebal. Tapi tahukah engkau, ada yang menemukan Nur Muhammad hanya dengan satu zikir yang tulus, satu helaan nafas yang penuh sadar, satu sujud yang seluruh jiwanya luruh di hadapan Allah. Karena nur itu bukan soal banyaknya amalan, tapi kedalaman rasa. Ia menyapa hati yang lapang, bukan yang penuh kebanggaan. Maka siapa yang ikhlas, siapa yang hening, siapa yang rindu, dialah yang akan dibimbing oleh nur itu, bahkan tanpa ia sadari. Jangan cari cahaya di luar dirimu, karena engkau sendiri adalah bagian dari cahaya itu. Jangan tunggu mukjizat dari langit jika hati sendiri belum dibuka, karena Nur Muhammad bukan seperti cahaya lampu yang menyala terang di luar. Ia seperti bara kecil dalam hatimu. Ia tak akan memaksa menyala. Tapi jika kau tiup dengan zikir, basahi dengan air cinta, lindungi dari angin dosa, maka ia akan membara kembali. Dan ketika ia menyala, engkau tidak hanya akan mengenali siapa dirimu, tapi juga siapa Tuhanmu. Bab 10. Kembali menjadi cahaya. Waktu terus berjalan, usia terus bertambah, tapi adakah cahaya dalam diri yang ikut tumbuh? Ataukah tubuh kita membesar, tapi ruh kita tertinggal di ruang gelap? Inilah pertanyaan yang tak akan bisa dijawab oleh akal semata. Hanya hati yang tulus yang tahu apakah ia telah kembali pada nur asalnya, atau masih tersesat dalam tirai-tirai dunia. Sebab perjalanan hidup ini bukan soal kemana kakimu melangkah, tapi kemana ruhmu menuju. Dan tujuan akhir itu hanya satu, kembali menjadi cahaya yang mengenali cahaya. Ketika Rasulullah bersabda bahwa beliau adalah nabiyan wa adamu bainal ma'i wa tanan, bahwa beliau sudah menjadi nabi saat Adam masih antara air dan tanah, itu bukan sekadar keistimewaan. Itu adalah pengingat bahwa asal mula segalanya adalah cahaya kenabian, cahaya welas asih, cahaya rahmat. Dan kita, umatnya, bukan hanya sekadar pengikut dari tubuh beliau, tapi pewaris dari ruh beliau. Maka selama ruh ini masih diberi kesempatan bernafas, jangan sia-siakan waktu untuk terus mendekat, terus menyala, dan terus menyebut, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Karena itulah zikir para pecinta cahaya. Nur Muhammad bukan cerita masa lalu. Ia adalah keniscayaan masa kini dan lentera masa depan. Ia tidak terkubur di dalam sejarah. Ia hadir di setiap ruang hati yang penuh rindu. Ia tidak hanya tinggal di langit ketujuh. Ia menjelma dalam setiap kebaikan, dalam kelembutan, dalam doa-doa panjang di malam sepi.
Bahkan dalam air mata taubat yang jatuh ke sajadah, ada pantulan dari nur itu. Dan semakin seseorang merendahkan dirinya di hadapan Allah, semakin tinggi cahaya itu terangkat dalam dirinya. Jika engkau pernah merasa kosong, pernah merasa dunia tak bisa memuaskan hatimu, jangan sedih. Itu bukan kelemahan, itu panggilan. Itu tanda bahwa hatimu masih hidup, masih bisa merindukan sesuatu yang lebih tinggi dari semua pencapaian. Mungkin bukan harta yang kurang, mungkin bukan cinta manusia yang tak cukup, tapi mungkin yang kau rindukan selama ini adalah cahaya asalmu. Nur yang dulu pernah bersinar sebelum kau lahir dan yang akan menjadi bekal saat kau mati. Dan pada akhirnya kita semua akan kembali. Tubuh akan hancur, nama akan dilupakan, tapi ruh akan berjalan mencari asalnya. Dan hanya mereka yang membawa cahaya yang akan mudah menemukan jalan pulang. Maka nyalakanlah Nur Muhammad dalam dirimu sebelum semuanya gelap. Karena siapa yang kembali dengan cahaya, dia akan dibangkitkan bersama cahaya. Dan siapa yang kembali bersama Nur Muhammad, maka dia akan dibangkitkan bersama Rasulullah. Terima kasih telah menyimak perjalanan kita menelisik rahasia Nur Muhammad, cahaya pertama yang menjadi asal segala ciptaan. Semoga setiap kata yang terpatri dalam hati ini membuka pintu kedamaian dan cahaya dalam jiwamu. Ingatlah, cahaya itu selalu ada di dalam diri kita, menunggu untuk kita temukan dan hidupkan dengan cinta dan kesucian hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita semua, melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, serta menjaga nurnya dalam setiap nafas dan doa kita. Semoga kita diberi kekuatan untuk terus menyucikan hati, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, dan menjadi pembawa cahaya bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.